Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Saya di Bandung. Tidak sih, saya di Bandung. Saya di Bandung. Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Oke. Aduh, itu menegangkan sekali. Terus saya main PUBG, sayang, jemput dulu dia kenangan. Kalau sama main lagi, lama kan? Kan saya jago. Kalau orang jago main PUBG kan setengah jam, 1 jam, salpas. Sebagai lelaki yang peduli akan wanitanya kayak, bah, anjing lah PUBG. Tinggal wali kota. Ya, wali kota. Nah, wali kota ini tempat orang makan-makan somai begitu kan. Kalau sampai begini, apa ini lidi? Somtus begini. Mas berapa tahu? 1000, oke. Langsung apa nih? Apa dengan goyang itik? Jadi saya takut sekali itu runtuh langit karena saya tahu kiamat itu pasti runtuh langit. Terbang tidak gunung ini. Kalau terbang gunung kiamat ini aku keras sekali kan. Soalnya terus gunung sama, cewekku ini sudah tatin sin tante gode. Apa yang tante tidak kuat kudanya. Baru saya kan mantan pencak silat jadi kayak, bikin sahabatan. Wah tidak juga kawan. Astaga, astagfirullah. Kalau ibu, baru orang sudah kocar kacir dan langsung mati lampu. Dia yang duluan santar pulang. Saking kerasnya suaranya di situ. Nah lucunya itu pas ke motor semua jatuh, motor kebalik. Jatuh, mungkin itu tukang parkir jatuh, bang. Kan biasa orang jatuh, jangan kasih ulang. Wah ide juga deh. Pada saat gempa Palu, kebetulan saya profesi sebagai tukang gunting. Saya sementara gunting, pelanggan, dan pasti tahu guntingannya pasti tidak selesai. Saya di situ sama teman-teman satu tim pada saat itu di barber. Tiba-tiba Palu digoyang, kita joget. Tidak. Ada insiden juga kita saling injak-injak. Kita dengan tamu. Kebetulan ada anak kecil juga. Saya nggak tahu, memang saya berdosa kayaknya injak itu anak. Mohon maaf ya, tante kalau tante lihat. Buat mamanya, papanya. Padahal saya injak aja itu karena papanya dorong saya. Kemudian ada juga orang yang belum selesai digunting, tapi tidak mau rugi. Padahal sudah goyang, mentang-mentang kita punya mesin dicas, disuruh lanjut di luar sementara goyang-goyang kita bagunting. Iya, waktu itu lagi sama doi berdua. Jadi pas kejadian atau pas kejadian saya berada di sebuah mall. Pas di lampu merah Untat guys, kampus lagi latihan satu organisasi, untuk masuk organisasi. Terus tiba-tiba di situ datang bencana alam yang amat sangat besar. Bagaimana saya bisa membantu orang lain yang ada di situ untuk sementara itu? Dan kebetulan kita menaungi di bidang itu, jadi kenapa tidak kita untuk membantu? Berarti pada saat itu kan dia langsung pulang. Pada saat gempa terjadi, kita langsung berpencar untuk menolong sesama. Meskipun at least kita juga di situ sebagai korban. Which is literally banget. Kita akan kejadian saat gempa Palu. Tidur sih, saya cuma tidur, jujur. Dari kampus. Gempa awal jam 3. Kita orang berjalan nih toh. Itu orang itu. Kami bersama-sama teman-temanku cari lokasi untuk di snack begitu, berjalan. Tempat memang kita ambil tema beach Mercure, Bacari itu sampai jam 4:30. Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Gempa Palu tidak di sini. Saya di Makassar, saya dapat. Bukan alumni, bro. Tapi pas itu kejadiannya sempat telepon sama mama kan 10 menit, bukan 10 menit, 30 menit sebelum gempa, itu kan video call sama mama kan. Pas video call, nah itu HP-nya ditinggal di meja, terus mama tuh lagi keluar ngapain gitu, pokoknya lupa. Terus tiba-tiba kayak koneksi buruk, kasih mati. Terus 10 menit pas dari dikasih mati HP, mantan ibu kos tuh telepon katanya, bagaimana kabar Palu? Katanya gempa begini. Nah di situ pas lagi telepon keluarga semuanya sudah tidak aktif. Nah di sini sih pas gempa. Di mana? Gorontalo. Di Gorontalo. Keras, udah perasa sampai sana? Keras. Apa saya tidak di sini, tapi kalau untuk perasaan gelisah, pikirkan orang tua ya ada gitu. Gempa Palu itu saya di luar kota, tidak di Palu, jadi mungkin saya tidak merasakan seperti apa yang
orang rasakan di sini kan. Bukan alumni, bro. Saya sangat menyesal karena kejadian di Palu saya tidak di lokasi. Saya posisi di Jogja hari itu pesawat mau terbang. Tiket hari itu, kejadian hari itu. Yang saya menyesalkan saya tidak kejadian bersama dengan orang tua keluarga di Palu. Kejadian pesawat gempa Palu. Is, waktu itu saya mandi di kamar mandi. Lulur, ceritanya mau sholat sudah toh, jadi mau mandi dulu. Hanya gempa-gempa biasa saja itu keluar. Tapi saya masih pakai pakaian dalam, tapi nggak lepas BH. Lari, saya ambil itu sarung Bali. Tapi sarung Bali dipakai tidak teratur. Pada saat saya memakainya di masih kaki kanan yang masuk di celana, tepatan dengan itu bersamaan gempa. Akhirnya saya lari terbirit-birit, tapi masih sempat celana saya naik. Di kamar. Mau mandi. Cuma pakai daster. Astaga. Tiba-tiba saya lari, soalnya kalau saya sudah pakai handuk. Akhirnya saya lari ulang ambil sarung Bali. Keluarnya saya berpakaian yang agak vulgar. Saya tidak tahu kalau ternyata sarung Bali itu robek. Nah, tiba-tiba kakakku teriak, dia bilang, kok itu perempuan apa? Saya bilang, perempuan apa? Terserah, bodo amat, yang penting saya selamat. Tiduran itu sementara pakai kolor, yang dada ini telanjang dada cuma pakai kolor. Begitu kolor rasa lari begini, ada yang begini tuh. Kan kejadianmu saat gempa Palu. Sebelum gempa kencang sekali kan dia, maksudnya gempanya biasa dulu kan. Nah dari situ sebenarnya saya sudah lari, sudah pakai handuk. Nanti pas gempa kencang sekali baru pas posisi di tangga di situ. Jadi ya saya itu keluar rumah, saya masih sadar pakai handuk, begitu ya, enggak telanjang. Saya ada di kamar mandi, sementara mandi. Saya pakai handuk dengan tenang. Habis itu sudah tenang, saya masuk lagi, saya lanjutkan lagi mandi. Mumpung ada sisa air di bak di ember. Pas kejadiannya mandi, sebentar telanjang di WC, baru mandi, gempa bagoyang. Pokoknya bukan cuma saya yang bagoyang, itu yang di bawah bagoyang juga. Pas bak pegang itu ember bak itu, ntar sikat gigi. Kira saya keracunan, padahal odol semua di sini. Habis sikat gigi, ya Allah, lari dan handuk. Di mana rumah Anda kalau boleh tahu? Di Swiss. Silai bos. Oh, Swiss namanya bos. Saya kasih tahu kamu, Swiss namanya itu. Di Janda Sosok, daerah Palu Barat. Pulang kampus. Iya, lagi di jalan. Itu kan sore jam-jam berapa itu ya? Jam 6:01. Jam 6:01 belum gempa, jam 6:02 gempa itu. Pada saat jam 6:02, Palu ini dia stabil bro. Kok bangun dikasih kaget langsung. Mana limbahku itu langsung begini teh. Begitu saya rasa bro. Dan hari itu ada kegiatan Palu Nomoni kan yang kemarin. Papaku itu sebelum itu hari itu gempa, saya sudah lihat WA-nya. Kepo WA-nya, ada grup tulisannya seksi acara Palu Nomoni. Jadi papaku itu sebenarnya seharusnya sudah harus datang di acara Palu Nomoni sama temanku. Cuma untungnya pas ospek ditahan sama panitia. Salah satu penari tari rato dari Kabupaten Sigi. Nah, di situ sebenarnya saya akan tampil di acara pembukaan Palu Nomoni. Terus puji Tuhan saya dibatalkan, tim kita dibatalkan karena saat itu ada penari lain yang akan masuk di acara pembukaan itu. Saya dapat mamaku dengan adekku tuh baru mau pergi karena mamaku tuh ceritanya dia ada stand di Palu Nomoni. Jadi sebenarnya mamaku tuh hampir mati guys. Cuma syukurnya mamaku tuh belum langsung kejar air dengan teman kampus. Tsunami, iya. Saya lari ke gunung. Saya lihat itu air naik ke atas, warna hitam sudah campur lumpur begitu. Terus ada orang yang jatuh dari atas bangunan. Jatuh, minta tolong. Tapi orang tidak bisa sudah mau baku tolong karena pentingkan diri masing-masing. Kalau bukan kita yang kuat, tidak mungkin kita selamat. Intinya saling kuatkan diri masing-masing saja. Kita lari dari Citra Land sampai ke STQ. Motorku tak bawa air. Astaga, sudah lunas. Sudah. Kira, sudah ini kiamat, kiamat ini, udah kiamat. Aduh,
banyak dosa ini, waduh mati. Ada yang nangis, ada yang berteriak, banyak sih. Gempa Palu itu di lapangan basket. Cuman teman-temanku kan SMA 2 guys. Jadi kayak teman-temanku tuh ada yang kebanyakan kena lumpur, tapi masih ada yang hidup. Ada di kelasku banyak yang meninggal gara-gara lumpur kan. Cuman di situ saya kayak pengen ikut di situ dan kayak ingin sekali. Cuman tidak bisa dan karena mungkin jalan Tuhan. Pulang dari kampus, mengendarai sepeda motor di jalur 2, masih di STQ, masih di depan Penggona, masih di atas sirkuit Penggona itu, di situ. Itu wah, luar biasa. Saya kira kiamat. Sumpah, kira kiamat. Soalnya saya sempat lihat pesawat terakhir yang naik itu. Itu pikiranku, itu orang-orang yang selamat. Kan gempa dulu kan, keluar, terus teriak katanya air naik begitu ya. Jadinya kami semua panik, jadi ngungsi ke atas ke Gawalise. Sempat kepisah dengan bapak, kan bapak sementara sholat di masjid. Jadi kita keburu ngungsi. Dan alhamdulillah pas balik ulang, papa sudah di sana sama-sama. Alhamdulillah selamat semua. Selamat semua. Ya. Dalam keadaan saya berdua saja di rumah, terus tuh gempa. Dan saya lari, tapi ternyata pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Dia masih umur 3 bulan. 3 bulan berhasil buka, ternyata itu saya lihat semua TV, lemari itu jatuh semua depanku. Dan saya tidak mampu berdiri. Oh, Anda jatuh. Terus pegang bayi, masih dalam gendongan. Menangis? Nangis. Terus sampai Anda bisa keluar? Ditolong kakak. Sampai keluar pun saya sempat pingsan karena trauma. Itu hari Jumat Jumat 28 September. Saya pikir itu kiamat. Kalau dalam agamanya kita kan, kalau hari Jumat itu sudah jelas dituliskan di dalam Al-Quran. Hanya hari Jumat akan terjadi kiamat. Saya di kampus. Waktu itu masih dikumpul di satu ruangan, saling baku tugur. Bilang besok lagi gitu. Nah, sudah lama pas sudah di luar ruangan, tiba-tiba it happens, gerasa gerusu. Di situ momennya saya lihat banyak teman-teman yang saling baku injak di pintu. Sebenarnya kalau mengingat kembali waktu gempa itu, ada sedikit rasa trauma dalam diri saya, dan saya rasa bukan hanya di diri saya. Mungkin di daerah teman-teman sama Sulawesi Tengah. Di Jakarta waktu itu, tapi ya sedih. Sempat hampir naik Hercules ke sini, sudah kayak di depan ininya Halim, cuman akhirnya mama bisa telepon kan, terus kata mama tidak usah ke sini karena sudah syukur di sini mama sama papa cuman sisa urus diri sendiri gitu. Kalau kamu kesini lagi nanti malah repot. Saat itu kebetulan orang tua di dalam rumah, entah kenapa itu pas terjadi goncangan dahsyat gitu, saya mau tolong orang tua kan, hampir tidak selamat begitu. Semua keluarga hampir tidak selamat, cuma saya sendiri yang selamat gitu. Setelah saya tolong mereka, saya larikan, terus kayak kenapa harus bencana gitu, harus di kotaku gitu. Semua aman? Aman, alhamdulillah. Keluarga yang lain di Palu aman? Ada yang meninggal. Oke. Palu Pak, Palu kuat, Palu bangkit. Itu rumah sampai di sini. Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Wow, ini unforgettable sekali. Karena saya ketemu my doi sekarang, pacarku tuh karena gempa. I'm serious, I'm not kidding. Pas ketemu itu, bagaimana ya ceritanya? Waktu itu sih cuman karena ada polisi militer, itu suruh kita untuk ke Korem mengungsi. Numpang kamar mandi, segala macam, kayak gitu. Tiba saatnya ada cowok nih ceritanya datangin kita, bilang kalau boleh nggak minta tolong untuk jagain, ada ibu-ibu mau melahirkan saat itu. Nah, awalnya cuman dijagakan aja nih ceritanya. Ternyata si ibu kontraksi dan mau melahirkan. Automatically tidak ada di situ tenaga kesehatan yang lain, ya sudah saya yang lahirkan dibantu sama doiku yang sekarang. Bu Irma, semoga Ibu Irma nonton ya. Kita yang dulu bantu ibu melahirkan. Namanya Bu Irma. Anaknya namanya? Gempita.
Tapi hikmah di balik gempa itu, aku ketemu sama pasangan aku yang sekarang, tunangan aku yang sekarang, dan lanjut sampai sekarang. Amin, amin, menikah, amin, amin. Tindis motor waktu itu. Kan jatuh, sudah maksudnya motor itu tidak seimbang gara-gara gempa kan. Untungnya ditolong. Ada laki-laki juga. Wih, tidak pacaran? Enggak. Ceritakan kejadian pas gempa Palu. Saya tidak di sini, saya sudah di Morowali waktu itu. Saya belum di sini. Ada juga terasa sampai sekali kencang goyangannya. Ini kayak digoyang-goyang gitu. Oke, jadi waktu gempa di Palu, padungku di Mori atas. Mama adekku ini langsung keluar, berteriak. Kalau gempa, suruh keluar semua orang di dalam rumah. Karena mereka memang panik sekali orangnya. Ini tiang listrik ini, yang tiang listrik beton yang besar sekali. Ada beton yang besar sekali itu dan langsung kayak mau jatuh begini. Saya di Jakarta, lagi kuliah. Kelas pengganti, maghrib jam 6 maghrib. Terus tiba-tiba baca Line Today ada berita kalau Palu tsunami. Terus tiba-tiba langsung gemetar. Terus izin ke dosen kan untuk telepon keluarga yang di Palu. Saya belum di sini. Belum di sini. Masih di Medan. Ternyata abang ini orang Medan. Orang Medan, belum ada. Masih nonton dari TV. Apa ekspresinya lihat gempa di Palu? Wow, keren. Wih, keren. Keren. Orang Palu keren. Orang Palu keren. Kuat. Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Pertama sebenarnya saya kan orangnya saya tahu lemah, jadi saya harus kuat. Pada saat gempa, ibu-ibu semua pegangan, yang lucunya tetangga-tetangga pegangan sama saya gitu kan, yang ibu. Saya kayak pahlawan, posisi saya sudah pusing, saya bertegar. Diam. Dipegang. Pokoknya posisinya saya ditangkap gitu. Karena mungkin cuma saya lagi di sini. Saya merasa kayak, saya tenang. Pokoknya saya rangkul. Saya rangkul banyak. Sabar. Ya, bagaimana nih? Dilema juga sih kalau kita mau bilang itu sesuatu hal yang lucu, tidak etis begitu karena kejadian ini kan memilukan kan. Tapi kalau menurut yang saya alami pribadi itu ya ngakak, lucu. Kalau bertobatnya pada saat gempa, saya rasa itu ya tepat-tepat juga sih. Cuman kalau pribadi saya sendiri ya kalau menjalankan ibadah itu suatu kewajiban begitu. Pikiran gitu langsung tsunami. Saya pikir sampai di sini tsunami, padahal di Kalkebul. Jauh sekali. Saya pikir, sudah kan, tsunami, sampai sini air. Sampai itu sempat cari rokok dulu kan. Masuk lagi kita ke dalam rumah, sementara gue yang cari rokok. So pasrah. Ya berdoa, kayak so lambat saya rasa berdoa di situ. Iya. Orang di situ sudah lari, pokoknya saya cuma merenung di bawah motor. Merenung saya, pokoknya saya akui semua dosaku tuh. Tuhan, 2 hari lalu habis selingkuh saya juga. Saya sering bermain gitar, menyanyikan lagu rohani. Tempat usahanya Maceko itu Pak Ceko. Bagaimana lagi? Itu rahasia Allah, sudah rencana Allah. Ikhlas lah. Insya Allah ada gantinya itu. Tidak ikhlas berarti kalau kau tunggu gantinya. Ikhlas bodoh. Ikhlas sudah ikhlas habis. Setiap ada perusahaan namanya kita diangkat lagi kelasnya. Iya sudah jauh kok mau tunggu kembali. Iya, kenapa tadi sudah? Sebenarnya tidak kenapa-kenapa sih. Jam 6 sore. Maksudnya ceritanya apa gitu ya? Baru sampai rumah, gempa. Jatuh, tabulengkar. Apa ya? Tak terpental, terguling-guling, teratus tahu dengan tika dan galon. Apalaka, apa katanya? Tapron. Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Ya, menjara. Anda sempat menjara? Iya. Ditangkap polisi nanti. Takut. Ketakutan, kalang kabut, tanpa arah. Saya tahu itu kan kalau dibilang tidak boleh kita bersungut-sungut. Saat gempa itu, saya tahu itu keadaan kayak mau kiamat. Jadi saya itu bukannya bilang Tuhan tolong, bukan. Saya kayak Bapak terima kasih, gitu saya. Kenapa Anda mengatakan Karena mau susah, mau keadaan apapun kan kita disuruh bersyukur. Gitu guys. Praise the Lord, oh my soul.
Ceritakan kejadian saat gempa Palu. Saat gempa Palu. Itu kocak tuh, gue lagi mau nyukur, lagi sama temen gue. Jadi lagi duduk nunggu. Jadi ada tuh orang, dia baru duduk, baru dipasangin segala macem. Dicukur kan, nget, gempa, botak dong sini, langsung kabur, langsung pulang. Gue juga lari tuh, udah jatuh ketimpa motor NMAX lagi, sial. Motor yang diparkir lagi di kan, tak jatuh ketimpa NMAX, sial banget. Terus di aspal kan kebelah yang truk di depan mata gue, anjing gede banget kan. Anjing nih yang gede nih, udah kan. Berdiri, gue lihat kiri kanan orang pada lari-larian. Tiba-tiba langsung inget Tuhan kan. Gua dalam hati gue, gini aja lu inget Tuhan. Udah gue ambil rokok, udah gue bakar ngerokok. Sambil udah gue berdiri ngerokok. Teman gue kan panik semua kan ya. Teman gue bilang nanya kan, kok lu bisa sih ngerokok? Kondisi lagi kayak gini. Mati sendiri, Jo. Ya udah gue bilang sama dia kan, ya seenggaknya kalau emang gue mati karena gempa ini, entah ketimpa pohon, ketimpa tiang kan, ya kondisi gue lagi santuy. Pada saat gempa Palu, waktu itu saya lagi habis pulang dari wali kota, sama Aras juga sih. Saya rasakan kayak pernah saya mimpi apa, kiamat. Sudah, jadi kayak biasa saja, Bro. Oh iya, kayak mimpiku itu kayak lalu rasanya. Ya sudah, kiamat betul sudah. Tapi tidak kenapa-kenapa sih. Cuman kayak jalan-jalan yang terbelah-belah itu kayak di depan mata gitu. Mungkin karena gempanya terlalu laju. Terlalu kencang. Apa ya, Barah? Kita balik lagi ke rumahnya temanku, maksudnya. Itu di tengah jalan, di Tondo, di sekitar lampu merah, itu tiba-tiba terjadilah gempa bumi itu. Dan dia sempat saling lindungi kepala. Kayak lagu. Sama itu tidak bisa, Bang. Lindungi kepala pas gempa itu cara lagunya, tai. Dipakai itu. Kalau kau sudah pucat, tidak sempat kau begini, kasihan. Waktu itu pukul 4 habis sholat asar. Alhamdulillah. Ya, gitulah keadaan mantanku. Pacar, tapi sekarang sudah jadi mantan. Di rumahnya mantanku. Aduh, ini berat sih karena bawa-bawa mantan, tapi sorry nih mantan, buat transfer. Kebetulan dia jual online begitulah, depan hotel BW. Pas masih baru masuk ATM, langsung gempa. Orang sekarang bilang, parah banget dah. Let's move on lah, tuh usah dibahas-bahas gempa apa, move on lah. Ceritakan kejadianmu saat gempa Palu. Panik terus di rumah sih, pakai celana pendek, baju pendek, keluar. Langsung saat itu saya memperbaiki tanaman. Nah, ketika gempa itu pot bunga saya lepas, lalu saya terbuang lari dari getaran itu. Padahal tidak ada gunanya lari itu. Cuma lempar pohon pisang saya. Terlempar. Terpental. Jadi saya heran kenapa orang di depan itu jatuh, tapi saya tidak jatuh karena mungkin saya tidak laju. Ceritakan kejadianmu saat gempa Palu. Saat gempa Palu, kan mau maghrib. Terus saya mau mandi dulu di depan cermin, kan lalu waktu lagunya Blackpink yang hit you with that jadi saya dance kan di depan kaca. Pas dance langsung gempa. Saya mati, Mbak. Hei, kenapa ini? Kan seimbang ini, bisa, tidak bisa. Tapi kota, Palu, Pak. Palu kuat, Palu bangkit. Itu cuma sampai di sini. Mungkin kalau kamu rasa, kamu ingat terus sampai mati tuh kejadian pada saat itu.